Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiah Humaylo, salah satu dosen pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. Tujuan dibuatnya video ini dalam rangka sebagai usulan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu tim mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang merupakan mata kuliah wajib pada jurusan kebidanan yang memiliki beban studi sebesar 5 SKS, yaitu 3 SKS praktikum dan 2 SKS teori. Tujuan ataupun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence-based. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum di mana metode yang digunakan adalah metode demonstrasi dan metode simulasi. Praktikum ini bertujuan untuk tujuan yang pertama atau tujuan umum, yaitu mampu memberikan asuhan sesuai tahap perkembangan pada kehamilan, dan tujuan khususnya adalah mampu menentukan tinggi fundus uteri, usia kehamilan, dan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Tujuan yang kedua yaitu mampu untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral perut ibu kiri dan kanan. Yang ketiga, menentukan bagian terendah janin dan apakah sudah masuk ke pintu atas panggul. Dan tujuan yang keempat, menentukan atau memastikan seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Praktikum kali ini akan dilaksanakan pada mahasiswa semester 2 jurusan kebidanan di Laboratorium Poltekkes Kemenkes Ternate. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk praktikum pemeriksaan kesehatan ibu hamil, khususnya untuk pemeriksaan palpasi leukot pada ibu hamil. Setelah kemarin kita belajar di kelas terkait teori tentang pemeriksaan fisik ibu hamil, hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi leukot. Ya. Sebelum kita memulai praktikum, saya akan melakukan review sebenarnya untuk mengerti atau refresh kembali apa yang sudah pelajari saat di teori kemarin. Ya, tujuan pemeriksaan leukot, ada yang masih ingat leukot 1 tujuannya apa? Masih saya ibu. Tujuannya apa? Leukot 1 itu bertujuan untuk mengetahui umur kehamilan sama tinggi fundus uteri ibu. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih Lola. Jadi tujuan leukot 1 yaitu yang pertama menentukan tinggi fundus uteri, usia kehamilan, dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Oke, yang berikut tujuan leukot 2. Izin menjawab ibu. Ya, silakan Sina. Leukot 2 itu bertujuan untuk menentukan sisi lateral kanan dan kiri pada perut ibu. Oke, bagus. Jadi tujuan leukot 2 adalah menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral perut ibu, kiri dan Kanan. Oke, yang berikut leukot 3. Izin menjawab Ya, ibu. silakan Nina. Leukot 3 yaitu untuk menentukan bagian terendah janin. Oke, Itu saja. ya.
Jadi level 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Oke. Level 4. Izin dulu. Ya, silakan Aisyah. Untuk menentukan sejauh mana janin masuk ke PAP. Oke. Jadi level 4 itu untuk memastikan seberapa jauh bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul. Nah, itu tadi tujuan dari level. Sekarang kita akan langsung praktikum di Fantom. Silakan. Nah, sebelum kita memulai praktikum, sebelumnya kita persiapkan alat dulu. Untuk pemeriksaan palpasi Leopold hanya membutuhkan pita sentimeter, formalin, dan jika tidak sempat untuk mencuci tangan, boleh kita gunakan hand sanitizer. Kemudian yang paling penting ada Fantom ibu hamil atau Fantom Noel. Langkah yang pertama yaitu kita jaga privasi. Jadi dengan menutup tirai ataupun kalau ada pintu yang masih terbuka kita tutup terlebih dahulu dan menutup tirai, dan tentunya kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan ibu dan keadaan janin di dalam kandungan. Kita langsung saja dengan mencuci tangan atau boleh dengan menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kita siapkan handcleannya. Jangan lupa gosok-gosok telapak tangan agar tidak kaget ibunya ketika kita menyentuh bagian abdomen. Permisi Ibu. Jadi untuk Leopold 1 tujuannya menentukan tinggi fundus uteri, usia kehamilan, dan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Sebelumnya kita minta ibu untuk menempuh kaki. Karena ini Fantom, jadi kita harus bantu untuk menempuh kaki. Setelah itu kita mengetengahkan dulu bagian janin ke tengah terus seperti ini. Ambil pita, kemudian ukur mulai dari fundus uteri hingga ke tepi atas sisis. Dari tinggi fundus uteri ini kita bisa mengetahui usia kehamilan. Setelah itu kita menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri dengan cara meraba. Raba dan rasakan. Jika teraba bagian yang bulat, keras, melenting, berarti kepala, dan bila teraba bagian yang lunak, tidak bulat, tidak melenting, berarti bokok. Jika teraba kosong, artinya presentasi janin atau letak janin melingkar. Itu Leopold 1. Yang berikut Leopold 2 yaitu menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral perut ibu, kiri dan kanan. Caranya satu tangan menahan dan satu tangan meraba dari bawah ke atas secara bergantian, bisa juga bersamaan. Jika teraba bagian yang datar dan memanjang berarti punggung. Jika teraba bagian yang kecil dan menonjol berarti bagian terkecil janin atau ekstremitas. Bisa juga saat kita teraba bagian yang bulat keras melenting berarti terisi kepala di bagian kiri ataupun kanan. Seperti itu. Itu Leopold 2. Yang berikut Leopold 3 tujuannya adalah untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah sudah masuk ke pintu atas panggul. Caranya kita tahan bagian fundus dengan tangan kiri, tangan kanan diraba seperti ini. Raba dan rasakan. Jika teraba bagian yang bulat, keras, melenting berarti kepala, dan jika teraba bagian yang lunak, tidak bulat, tidak melenting berarti bokong. Dan sedikit goyangkan. Jika masih bisa digoyangkan, artinya bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul.
Dan jika sudah tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Itu level 3. Yang berikut level 4, minta ibu untuk meluruskan kaki. Kalau level 1 sampai level 3, kaki ditekuk, pemeriksa menghadap ke arah ibu. Kalau level 4, kaki diluruskan, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu. Caranya, letakkan tangan pada perut bagian bawah seperti ini, pertemukan jari-jari dari kedua belah tangan. Jika sudah divergen, kita lanjutkan dengan perlimaan untuk memastikan seberapa jauh bagian terlihat janin masuk ke pintu atas panggul. Caranya, jika presentasi kepala, kita cari bagian leher, tangan, kemudian ukur dengan tangan. Jika 5 jari masih memegang kepala, berarti 5/5. Jika 4 jari masih memegang kepala atau meraba kepala, berarti 4/5. Begitupun jika 3 jari masih memegang kepala, berarti 3/5, dan seterusnya sampai tidak meraba, berarti 0/5. Jika presentasinya bokong, maka kita cari bagian pinggang. Pegang bagian pinggang janin, kemudian tangan kanan mengukur. Jika 5 jari masih memegang bokong, berarti 5/5. Jika 4 jari memegang bokong, 4/5. 3 jari memegang bokong, 3/5, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi pemeriksaan leopol. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pernasti. Bagaimana cara mengukur DU dan kapan untuk menggunakan pita cm? Sebenarnya pengukuran tinggi fulus utri menggunakan pita cm itu merupakan caranya McDonald. Jadi setelah adanya perubahan atau pemutahiran pemeriksaan, awalnya hanya usia kehamilan pada pemeriksaan level 1. Namun setelah adanya integrasi dengan pemeriksaan tinggi fulus utri menggunakan McDonald, jadi sebenarnya pengukuran tinggi fulus itu menurut McDonald. Jadi kapan mulai melakukan pemeriksaan tinggi fulus utri menggunakan pita cm adalah pada usia kehamilan 20 minggu. Di bawah 20 minggu boleh menggunakan jari. Jadi kalau 12 minggu, jadi mulai pengukuran tinggi fulus utri juga 12 minggu. Ya, 12 minggu berarti 3 jari dari sifisis, kemudian 16 minggu pertengahan sifisis dengan pusat, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan pusat dengan PX, 36 minggu 3 jari di bawah PX, dan 40 minggu pertengahan antara PX dengan pusat. Nah, setelah adanya pemeriksaan menggunakan McDonald, jadi 20 minggu sudah bisa menggunakan pita cm. Nah, keuntungannya adalah juga bisa menghitung taksiran berat janin dari hasil pengukuran tinggi fulus utri menggunakan pita cm. Jadi seperti itu ya, pemeriksaan TFU menggunakan pita cm pada saat usia kehamilan 20 minggu. Ada lagi? Silakan Cici. Kapan pemeriksaan DJJ dilakukan? Sebenarnya pemeriksaan DJJ bisa kita lakukan setelah level 2. Namun ibu harus meluruskan kaki, kemudian menekuk lagi di saat level 3. Sehingga level pemeriksaan auskultasi DJJ dilakukan setelah pemeriksaan level. Jadi selesai level 1 sampai level 4 baru kita dengarkan DJJ biar ibu tidak menekuk kaki, kemudian lurus, kemudian menekuk kaki. Kemudian kapan mulai mendengar DJJ? Kalau DJJ terdengar menggunakan linek yang manual itu biasanya di usia kehamilan 16 sampai 20 minggu. Sedangkan kalau menggunakan Doppler bisa pada usia kehamilan 14. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada, boleh dicoba satu-satu. Mulai dari siapa? Wawa? Silakan Wawa. Permisi, Ibu. Ibu boleh tertipkan kaki. Nanti saya bantu. Yang pertama kita tengahkan uterus.
Ibu, gini kan Ibu? Iya, betul. Itu tadi praktikum pemeriksaan rokok pada ibu hamil. Semoga praktikumnya bisa bermanfaat untuk kita semua dan diharapkan adik-adik bisa melakukan praktik secara mandiri, simulasi minimal 3 kali masing-masing hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktikum pemeriksaan fisik pada ibu hamil untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Sekian dan terima kasih.